Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dan aku sekalian yang ganteng-ganteng, yang telah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini, Ustadz menyambut antum semuanya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasa, Ustadz ingatkan antum untuk berpakaian yang rapi, menutup aurat, berdoalah supaya Allah mudahkan, dan juga siapkan buku catatan dan juga buku tugasnya. Kita berdoa dulu untuk membuka kelas kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman. Dan juga ada sebuah doa yang diajarkan Rasulullah supaya kita dimudahkan ketika kita sedang menjalani sebuah pembelajaran. Ini doanya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, dihafalkan doa ini ketika mau belajar bisa dibacakan supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menangkap isi daripada pembelajaran. Hari ini kita masuki subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita memasuki pembelajaran 1 pada materi pembelajaran kali ini. Dan muatan yang ada di pelajaran 1 subtema 2 yakni ada pelajaran IPA dan juga pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran lebih jauh lagi, kita mempelajari tentang apa yang ada di pelajaran 1 ini, Ustadz ingin memberikan sebuah ilustrasi kepada antum. Yang pertama, gambar ilustrasi ini. Antum lihat di gambar ini, ada sebuah kendaraan di depan, bis di depan yang mengeluarkan asap dan juga ada kendaraan bermotor yang berusaha untuk menyalip bis tersebut. Apa yang bisa antum simpulkan ketika melihat gambar ini? Atau apakah antum pernah mengalami peristiwa ini? Gambar yang kedua. Suatu daerah atau suatu kota yang diselimuti asap tebal. Suatu daerah atau suatu kota yang diselimuti asap tebal. Batam pun pernah mengalami kejadian ini. Kira-kira ketika Batam mengalami kabut asap seperti ini, apa kegiatan yang kita lakukan? Atau apa kegiatan yang biasa antum lakukan? Atau apa yang terjadi di kota Batam ketika terjadi peristiwa ini? Nah, setelah antum sudah melihat, apakah antum sudah memahami? Kira-kira pertanyaan Ustadz sekarang. Hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini apa? Berhubungan dengan apa? Nah, kalau yang menjawab berhubungan dengan pernapasan, maka jawabannya mumtaz. Berhubungan dengan organ pernapasan kita. Dan ini bisa berakibat buruk, bisa mengganggu organ pernapasan kita. Kita bisa batuk-batuk, atau kita bisa kemana-mana seperti masa pandemi ini, kita kemana-mana harus memakai masker. Dan itu bisa berakibat buruk terhadap organ pernapasan kita, khususnya paru-paru. Kemudian, Ustadz tunjukkan gambar yang kedua. Gambar yang kedua, coba antum perhatikan gambar ini. Gambar yang berikutnya ini. When you can't hug people, hug a tree. Ketika kamu tidak bisa memeluk manusia, ketika kamu tidak bisa memeluk seseorang, maka peluklah pohon. Nah, antum lihat gambaran ilustrasi di sini. Karakter di sini dia memakai masker. Dan dia begitu cinta dengan begitu saking bahagianya ketika dia memeluk pohon tersebut. Kenapa seperti itu Nana Ustadz? Apa maksud dia memakai masker di situ? Ini ada pesan yang sangat besar yang ada di dalam gambar ini. Yakni apa? Clean air is the original lung protection. Karena udara yang bersih
adalah perlindungan yang paling alami bagi paru-paru kita. Karena udara yang bersih merupakan faktor alami yang bisa menjaga paru-paru kita, organ pernapasan kita agar tetap sehat. Karena memang untuk penghasil oksigen terbesar salah satunya adalah hutan atau pohon-pohon. Yang pertama adalah plankton-plankton yang ada di dalam laut. Yang kedua, terbesar juga adalah pohon ataupun hutan. Makanya hutan dikenal sebagai paru-paru dunia. Dan hutan di Indonesia juga dikategorikan sebagai salah satu hutan yang menjadi paru-paru dunia. Diakui dunia sebagai paru-paru dunia. Karena hutan Indonesia masih bagus dan masih terjaga insya Allah. Apa bedanya dengan gambar yang tadi, gambar sebelumnya? Kendaraan bermotor, asap, mengganggu pernapasan. Yang kedua, pohon yang rindang yang bisa menjaga paru-paru kita karena oksigen yang dihasilkan. Berkaitan dengan ini Ustaz, maka pembelajaran kita yang pertama tentang IPA, faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Apa sih faktor-faktor yang bisa membuat pernapasan kita terganggu? Yang pertama adalah faktor fisik, kemudian yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga faktor-faktor lingkungan. Ada faktor fisik, faktor penyakit, dan juga faktor-faktor lingkungan. Jadi Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu 3 faktor utama penyebab gangguan pernapasan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Maksudnya faktor fisik bisa mengganggu pernapasan? Apa maksudnya? Yakni, Ustaz bacakan, adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Ya, kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, ini faktor fisik ya. Bayi yang terlahir dini atau prematur. Bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Antum pernah tahu bayi prematur? Bayi prematur itu bayi yang terlahir dini. Maksudnya apa terlahir dini? Dia terlahir terlalu cepat. Bayi normal, bayi yang sehat dia lahirnya umur 9 bulan atau 9 bulan lebih. Itu bayi yang lahir normal atau bayi yang terlahir sehat. Akan tetapi jika dia lahir di bawah 9 bulan, misalnya dia lahir terlalu cepat, 6 bulan dia sudah lahir. 6 bulan dalam kandungan ibunya dia sudah dilahirkan. Atau dia masih 7 bulan sudah dilahirkan. Maka ini bisa mengganggu beberapa organ daripada tubuh bayi tersebut. Atau dengan disebut dengan istilah prematur. Bayi yang terlahir dini atau terlahir terlalu cepat sebelum waktunya. Dan organ yang paling sering terganggu ketika seorang bayi mengalami prematur adalah organ pernapasan. Ini faktor fisik. Sehingga biasanya bayi prematur itu akan disimpan di dalam, kita istilahkan dengan bayi tabung. Jadi dia dimasukkan ke dalam pemanas, kemudian diberikan bantuan alat bantu pernapasan. Karena memang sistem pernapasannya belum sempurna, dia sudah lahir. Itu yang pertama, faktor fisik. Yang kedua adalah faktor penyakit. Yang kedua adalah faktor penyakit. Tadi faktor fisik biasanya karena bawaan lahir, ya, lahirnya terlalu dini atau terlalu cepat atau prematur, sehingga organ pernapasan belum sempurna terbentuk, sehingga bisa menyebabkan gangguan dari fisik. Yang kedua penyakit. Penyakit ini banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan, misalnya influenza atau flu. Ya, flu itu kan ada batuk, ada bersin. Bersin, batuk itu termasuk dalam flu atau influenza. Dan juga ada asma. Asma ini banyak juga
asma ini salah satu bawaan daripada faktor fisik tadi. Ya, kebanyakan anak-anak yang lahirnya prematur itu bisa kemungkinan tidak banyak, tidak semuanya, tapi kebanyakan dari anak-anak lahir prematur itu biasanya mengidap penyakit asma atau sesak napas, penyakit sesak napas. Asma ini disebut juga dengan penyakit sesak napas. Kemudian ada penyakit bronkitis, ya, emfisema, bronkitis berarti ada hubungannya dengan bronkus atau bronkiolus. Ada emfisema dan juga ada kanker paru-paru. Nah, tentang penyakit-penyakit ini akan kita pelajari nanti di pelajaran berikutnya di subtema 2 ini. Akan kita jelaskan lebih detail lagi nanti di pembelajaran berikutnya. Sekarang kita tahu dulu mereka ini masuk di dalam faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, jadi penyakit-penyakit itu banyak ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan itu banyak. Yang paling sering kita alami itu kan flu atau batuk. Kalau udah kanker paru-paru udah lebih parah lagi. Nah, kemudian ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan. Ketika kita bernapas, fungsinya kita bernapas kan kita menghirup oksigen. Nah, oksigen harus bersih. Kalau sudah tercampur dengan lingkungan kotor, seperti tadi gambar ilustrasi tadi, ada asap kendaraan, asap pabrik, atau asap yang mencemari udara seperti asap rokok, atau asap kebakaran hutan. Nah, udara yang sudah tercemar tersebut bisa menyebabkan ketersediaan oksigen menipis. Jadi oksigen yang tadinya banyak gara-gara asap rokok, asap kendaraan, hasil pembakaran, asap pabrik, ini bisa membuat kadar oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Makanya kalau ketika ada kabut asap kita dilarang keluar, atau kita berjalan di belakang mobil yang mengeluarkan asap kendaraannya, asap sisa pembakaran mesinnya, maka kita akan merasakan sesak. Kenapa kita sesak? Karena oksigennya menipis disebabkan oleh sudah tercampur dengan udara yang tercemar tersebut. Jadi banyak seperti tadi kita perhatikan ada asap kendaraan, subhanallah, kendaraan makin macet, makin berkurang ya ketersediaan oksigen. Ada juga asap pabrik ya, kalau antum pernah ke PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, nah, di situ dia banyak mengeluarkan udara-udara yang hasil-hasil pembakaran yang sebenarnya tidak bagus untuk pernapasan. Makanya kenapa PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap itu diletakkan di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman. Jadi PLTU itu tidak diletakkan di dekat pemukiman, tapi jauh dari pemukiman. Karena kalau dekat pemukiman berbahaya atau di tengah kota berbahaya, itu bisa mengganggu sistem pernapasan manusia. Atau bisa menghambat atau bisa membuat tipis ketersediaan oksigen yang bisa kita hirup sebagai kandungan utama dari sistem pernapasan kita. Jadi itu dia 3 faktor ya. Ada faktor fisik, faktor penyakit, dan juga faktor lingkungan. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai faktor yang terakhir tadi, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini di daerah kita sendiri di Batam, nah itu pernah terjadi. Di buku antum bisa lihat di buku antum itu ada kutipan dari majalah Tempo edisi 21 dan 27 September 2015. Nah, di situ ada kutipan berita. Ini beritanya nih, kalau antum pernah di tahun 2015 itu atau sekitar 5 tahun yang lalu, berarti antum sekitar kelas berapa? Kelas 1 ya. Antum sekitar PAUD atau kelas 1. Antum bisa lihat di buku antum halaman 53. Nah, itu pernah terjadi kebakaran hutan. Di situ ada kuldesak lantaran jerebu. Kuldesak itu maksudnya jalan buntu. Ya. Paham jalan buntu? Ya? Jalan buntu adalah ketika orang susah untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah.
Itu kuldesak, jalan buntu. Nggak tahu lagi nih mau ngapain, lantaran jerebu orang bingung. Nah, orang bingung, masyarakat bingung, karena jerebu ini masyarakat bingung mau ngapain nih, udah kehabisan akal lantaran jerebu. Sekolah diliburkan, ya nggak bisa masuk kerja, bingung. Kuldesak lantaran jerebu. Kalau jerebu tahu ya, kalau sering nonton Upin Ipin tahu. Jerebu. Jadi kita baca dulu bersama-sama yang ada di halaman 53-54. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan, dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Subhanallah, dari Pekanbaru, mengungsi dia ke Bukit Tinggi karena pengaruh asap ini. Masya Allah. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan sehingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Dan ini anak Ustadz, jerebu ini seluruh sekolah, pondok, semua sekolah diliburkan pada tahun 2015 lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Kebakaran hutan, itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kimia yang tak bagus. Ada yang bagus ya, ini oksigen. Banyak yang tak bagus kalau terjadi jerebu atau kabut asap. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata yang bisa dilihat adalah debu. Tapi partikel yang tak kasat mata lebih berbahaya, yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, kita tidak bisa melihat secara langsung, lebih berbahaya, berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Ini merupakan kandungan di udara yang berbahaya bagi sistem pernapasan kita. Selain karbon dioksida yang dikeluarkan itu. Kalau masuk lagi, subhanallah, ini bisa berakibat buruk. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Subhanallah. Batasnya 350, ini sudah naik 710. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, ada 26.000 lebih yang mengidap ISPA. ISPA itu apa? Infeksi saluran pernapasan akut. Akut ini udah paling berbahaya. Udah tinggal istilahnya itu udah udah nggak bisa diharapkan lagi kalau akut ini. Misalnya ada orang bilang, wah dia ini bandelnya udah akut, bandelnya ini udah susah lagi dirubah. Maksudnya seperti itu. Atau wah anak ini udah nih sifat dia ini udah akut, ini udah parah kali nih. Akut ini maksudnya udah parah betul. Jadi ISPA itu apa? Infeksi saluran pernapasan akut. Kalau terkena ISPA berbahaya, bisa menyebabkan kematian. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit. Dan 1.200 penderita asma, sesak napas, serta 500 pengidap pneumonia. Pneumonia ini juga berkaitan dengan sistem pernapasan. Ya. Jadi, nenosa sekalian, di kejadian tahun 2015 lalu yang terjadi di terjadi di Pekanbaru itu berakibat
bukan hanya di Pekanbaru, tapi seluruh daerah yang dekat Pekanbaru terkena semua. Di Batam pun terkena, Singapura, Malaysia. Akibatnya sangat banyak ini, sampai 26.000 orang menderita ISPA, ya, terkena infeksi saluran pernapasan akut, 3.000 lebih iritasi mata dan kulit. Karena panas, karena dari asap daripada kebakaran hutan. Dan juga 1.200 lebih penyakit asma. Dan 5.000 penginap pneumonia. Pneumonia ini penyakit yang dia berkaitan dengan paru-paru, ya. Berkaitan dengan radang paru-paru. Berbahaya sekali, Ustaz. Bahkan di tempat kita tinggal sekarang ini, nah, ini berita daripada Republik, ya, republika.co.id pada tahun 2015 beritanya. Subhanallah. Sama. Pada edisi 21 sampai 27 kan tadi Tempo. Nah, Republika pada tanggal 23 September 2015. Kualitas udara di Batam kian mengkhawatirkan. Bahkan waktu itu sekolah-sekolah pun diliburkan di Batam tahun 2015 itu. Sekolah diliburkan, ada beberapa tempat-tempat perusahaan juga libur. Bahkan sampai transportasi laut dan juga transportasi udara ditahan dulu, ya, atau tidak tidak berfungsi untuk sementara waktu, karena berbahaya. Kalau sampai kapalnya jalan nanti susah nyari, tertutup kabut, ya, atau pesawatnya mau mendarat susah karena asap yang tebal. Jadi bukan hanya di Pekanbaru, Batam pun pernah mengalami itu, faktor lingkungan. Dan ini adalah tugas kita bersama, Nanosa sekalian. Tugas kita apa? Menjaga supaya daerah kita, hutan di sekitar tempat tinggal kita itu tetap terjaga. Jangan sembarangan bakar asap, atau bakar sampah misalnya. Sampah buang aja, nanti bisa dipungut oleh petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan Kota Batam. Tidak perlu bakar-bakaran, ya. Dan itu berbahaya, bukan, kan kemarin kita telah belajar tentang tanggung jawab. Kita mungkin merasa diri kita tidak apa-apa, tapi kalau asapnya kemana-mana, mengganggu orang lain. Maka harus punya tanggung jawab bersama, sebagai tanggung jawab sebagai masyarakat dan juga tanggung jawab sebagai warga negara, dan juga yang paling penting tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menghindari orang daripada kita berhenti untuk menzolimi orang. Kalau motor kita nih misalnya asapnya banyak, kita udah jalan lampu merah kita berhenti, kan kita ngeber pula, asapnya kemana-mana. Ini bisa menzolimi orang dan berdosa. Menzolimi orang itu dosanya sangat besar. Maka harus kita sama-sama pegang tanggung jawab ini untuk supaya semoga daerah kita, khususnya daerah Batam ini, terjaga daripada faktor-faktor yang bisa mengganggu sistem pernapasan kita. Nah, demikian Ustadz rasa cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Wah, ada keluar pula tugasnya, ya. Nah, ada tugas, ya, anak Ustadz sekalian. Tugasnya ini ada di halaman 55. Namun, antum tidak kerjakan di buku tulis. Tapi antum kerjakan langsung di Google Classroom. Cek tugasnya di Classroom, karena tugasnya langsung dikerjakan di Classroom. Jadi antum langsung jawab di Classroom. Jadi antum ketik menggunakan komputer ataupun smartphone antum, ya. Jadi antum baca di halaman 55 itu, kemudian antum jawab pertanyaannya langsung melalui komputer atau smartphone atau handphone antum, atau gawai pintar antum, ya. Smartphone itu atau gadget itu bahasa Indonesianya gawai. Jadi antum jawab melalui komputer ataupun melalui gawai pintar antum. Nah, barakallahu fiik, Ustaz sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.